Nah, untuk aktivitas yang diatur pada COVID itu sendiri terkait dengan mengidentifikasi dan mengkategorisasikan hubungan dengan pihak ketiga, lalu untuk mendefinisikan dan memproses dokumen vendor manajemen, lalu untuk melakukan evaluasi terhadap vendor dan menentukan aturan serta prosedur, lalu ada aktivitas terkait dengan identifikasi, asesmen, dan mitigasi risiko vendor, lalu terkait dengan monitoring service delivery pada vendor, dan terkait dengan evaluasi tujuan jangka panjang hubungan dengan seluruh stakeholder. Nah, untuk pengukuran dan matriksnya sendiri, tujuannya sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu terkait dengan IT goals, yaitu untuk memastikan kepuasan hubungan dengan pihak ketiga, lalu untuk memastikan kepuasan end user dengan layanan yang diberikan dan service level, lalu untuk memastikan transparansi dan pemahaman tentang biaya IT, keuntungan strategi, dan aturan dan service level. Nah, ini diukur berdasarkan jumlah komplain user yang tidak sesuai dengan kontrak dan persentase pembelian yang dihabiskan untuk upaya persaingan. Tujuan berikutnya yaitu bagian proses goals, di mana tujuannya untuk membangun hubungan dan tanggung jawab bilateral dengan pihak ketiga, lalu untuk monitoring terhadap service delivery dan memverifikasi kesesuaian dengan perjanjian, lalu sebagai untuk memastikan bahwa vendor itu memenuhi standar baik internal maupun eksternal dan menjaga hubungan baik dengan vendor. Pengukurannya berdasarkan persentase pemenuhan requirement dan service level vendor. Lalu untuk jumlah sengketa yang terjadi dengan vendor, serta persentase perselisihan dengan vendor. Nah, tujuan yang ketiga yaitu terkait dengan aktivitas goals. Tujuannya itu untuk identifikasi dan kategorisasi layanan vendor, lalu identifikasi dan mitigasi risiko vendor, dan monitoring dan mengukur performansi vendor. Pengukurannya berdasarkan persentase requirement dan service level yang terpenuhi, persentase monitoring vendor, level kepuasan komunikasi dengan vendor, lalu ada level kepuasan terhadap efektivitas komunikasi dari bisnis, dan jumlah insiden yang signifikan karena vendor tidak comply per periode waktu. Nah, untuk maturity modelnya itu ada 5 penilaian. Yang pertama, ketika penilaiannya 0 disebut dengan non-existent. Ini terjadi jika tidak ada pertanggungjawaban, lalu aturan formal dan prosedur kontrak dengan pihak ketiga. Lalu tidak ada laporan dan evaluasi layanan pihak ketiga oleh pihak manajemen. Lalu senior manajemen tidak memperhatikan kualitas service delivery. Nah, jika penilaiannya 1, yaitu di mana itu inisial atau ad hoc, yaitu jika untuk dokumentasi aturan dan prosedur manajemen pihak ketiga termasuk masalah kontrak. Lalu tidak adanya standar perjanjian dengan service provider, lalu untuk pengukuran service provider secara informal dan reaktif, dan praktek tergantung pada kebutuhan individual dan vendor. Nah, penilaiannya jika 2, yaitu repeatable but intuitive, yaitu ada proses pengaturan pihak ketiga yang dikaitkan dengan risiko layanan secara informal, lalu ada penandatanganan kontrak digunakan sebagai standar vendor, dan ada laporan tapi tidak mendukung tujuan bisnis. Nah, jika nilainya 3, yaitu divine, yaitu terkait dengan prosedur terdokumentasi dengan baik bagi pihak ketiga dengan proses yang jelas untuk pemeriksaan dan negosiasi dengan vendor. Lalu untuk detail kontrak termasuk requirement hukum, operasional, dan kontrol, lalu adanya tanggung jawab pihak ketiga yang ditentukan, dan kontrak berdasarkan kepada template standar dan asesmen risiko bisnis layanan pihak ketiga dan dilaporkan. Nah, jika nilainya 4, yaitu manage and measurable, yaitu jika kriteria formal dan standar untuk masa kontrak, lingkup pekerjaan, delivery, asumsi, jadwal, biaya, pembayaran, dan tanggung jawab. Lalu adanya penentuan tanggung jawab terhadap kontrak dan manajemen vendor, lalu adanya verifikasi terus-menerus terhadap kualifikasi vendor, risiko dan kemampuannya, lalu adanya requirement layanan yang didefinisikan dan dihubungkan dengan tujuan bisnis, lalu terdapat proses review performansi terhadap kontrak sebagai input penilaian SP saat ini dan masa depan, lalu seluruh pihak terkait aware dengan ekspektasi layanan, biaya, dan milestone, dan terdapat kesepakatan sasaran dan matriks untuk pengawasan service provider. Nah, yang kelima yaitu optimize. Jika nilai 5 ini dipenuhi jika kontrak yang ditandatangani dengan pihak ketiga dievaluasi secara periodik, lalu ada penugasan penanggung jawab manajemen vendor dan kualitas layanannya,
Lalu adanya bukti kepatuhan kontrak untuk operasional, hukum, dan kontrol di monitoring. Lalu adanya review periodik oleh pihak independen terhadap pihak ketiga, di mana feedback tentang performansi disediakan untuk meningkatkan service delivery. Lalu adanya pengukuran bervariasi dalam merespon perubahan kondisi bisnis, adanya deteksi dini masalah yang berpotensi terjadi pada layanan pihak ketiga, lalu adanya pelaporan terhadap pencapaian service level dan dihubungkan dengan kompensasi ke pihak ketiga, dan manajemen itu mengatur proses akuisisi layanan pihak ketiga dan memonitor berdasarkan ketentuan.